pernah dengar pertama kali dengar rekaman ngaji, tiba-tiba nggak tahu artinya, nggak tahu apa, saya tuh jadi sedih, nangis karena dengar suara lantunan ayat suci itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Dimanapun kalian berada, kali ini kita spesial kedatangan tamu, yaitu Anissa Nur Lestari, di mana beliau adalah seorang qori'ah yang biasanya sering kita lihat di TV. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang ada di bawah itu Anissa Nur Lestari. Oh iya. Anissa Nur Lestari. Biasanya sih kalau kayak di akte ataupun di wisuda kemarin tuh Anissa Nur Lestari Mukmin, ada nama ayah di belakang. Kak Anissa ini kesibukannya apa sih, Kak? Karena sibuknya keseharian itu mengajar di pondok pesantren Al-Kautsar, Yayasan Pondok Pesantren Al-Kautsar. Di sana ada SMP SMA khusus untuk tahfidz dan tilawahnya. Kemudian kuliah pasca sarjana PTIQ jurusan manajemen pendidikan Islam. Selebihnya ya privat, kemudian ada alhamdulillah Quran juga, tapi bedanya biasanya kan kalau di pondok ngaji di depan santri, nah ini di depan kamera nih yang biasa mungkin teman-teman lihat ada di dua program, biasanya di iNews Cahaya Hati Indonesia, kemudian yang kedua itu Hasanah Islam Metro TV. Nah, itu semuanya saya sama-sama baca Al-Quran dengan tilawah sesuai dengan tema yang disediakan. Nah, beliau ini S2 ya, Kak ya? S2 Iya, jurusan manajemen pendidikan Islam. Wah, ini berarti udah hampir selesai, Kak, atau gimana, Kak? ini sekarang semester 2 lagi, ya doain lah teman-teman, sekarang lagi garap tesis juga, sudah ada judul, tinggal penelitian dan lanjutin. Wah, ini lulus ntar jadi apa, Kak? Cita-citanya jadi apa, Kak, ini, Kak? Selain Korea. Saya sih pengennya jadi dosen, saya pengen banget jadi dosen. Pengen jadi dosen. Dulunya mah guru, terus karena ada pengen lanjut kuliah gitu, karena masih muda, lanjut kuliah S2 untuk jadi dosen, kenapa enggak kalau memang yang penting hidupnya nggak jauh-jauh dari pendidikan Al-Quran atau pendidikan Islam. Oh ya, menarik sekali ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau orang-orang itu kalau misalnya udah pingin sesuatu itu ya pengen jadi politisi. Nah, kan duitnya lebih banyak misalnya. Gitu. Nah, ini kalau ini mulia banget ya. Jadi kita pengen jadi dosen atau gurunya di kuliahan. Nah, itu bisa jadi ajang mengabdi juga untuk si Kak Nisan ini. Kak Nisan juga dengar pernah berbagai macam lomba, itu apa aja, Kak? Ya banyak. Waduh, ya banyak. Banyak guys. Lebih banyaknya di dunia per-MTQ-an, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah kan basicnya saya tilawah membaca Al-Quran dengan nada. Itu MTQ, kemudian Laski, karena sering sholawat juga, nyanyi-nyanyi lagu Arab, itu Arabic song, itu biasa ikut lomba-lomba Laski juga. Di luar out of the box itu pernah ikut debat bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kayak Mas Ilham, biasanya juga jadi moderator. Waduh. Awal-awal jadi moderator, jadi host, baru jadi pembicara. Tapi kan itu semua jadi pengalaman. Nah, ya. Mang kita nggak salah pilih ya teman-teman ya. Kita menghadirkan orang-orang yang wah luar biasa lagi. Nah, bicara tentang dunia per MTQ-an nih, Kak. Dulu memulai ini tuh gimana sih, Kak? Kenapa kok dulu bisa terjun ke dunia per MTQ-an seperti ini? Dulu ceritanya bagaimana? Dunia tilawah ya. Ya. Sebenarnya yang pertama itu ayah punya basic tilawah. Tapi saya bukan mau bisa juara atau apa seperti ayah gitu. Karena pertama kali pernah dengar rekaman ngaji, tiba-tiba nggak tahu artinya, nggak tahu apa, saya tuh jadi sedih, nangis karena dengar suara lantunan ayat suci itu, ayat suci Al-Quran.
acara apa ya, masih lupa lah itu acara apa, intinya saya mendengar tilawah Quran dan itu banget, padahal nggak tahu nih arti yang dibacain itu apa, ayatnya tentang apa, tapi karena suaranya yang bikin apa ya, kita merinding gitu, nusuk sampai ke hati. Jadi itu tergugahlah saya dan tertarik, pengen juga ya Allah punya suara kayak gitu. Akhirnya karena bapak ayah melihat ada dasar, udah paham nada, diajarin lah dasar-dasar tilawah tuh. Awalnya untuk ikut MTQ itu sebenarnya bukan tilawah, awalnya itu pertama kali ikut MTQ itu hafalan dulu, juz amma, 1 juz 30. Nah pertama kali ikut itu baru murotal nih, belum ada nada-nada tilawahnya, nafas itu masih pendek, gak panjang banget, gak ya nada masih kemana-mana, tapi udah ada keberanian lah untuk tampil gitu dengan modal hafalan. Hasil karena alhamdulillah juara 1. Kemudian ayah lihat nih anak benar-benar pengen belajar. Sebenarnya kan orang tua nggak maksa saya ini harus mondok. Karena sebenarnya saya juga nggak mondok dari SD, SMP itu nggak mondok. Pondok sana itu belum, nggak pernah. Sekolah biasa, sekolah SMP, SD negeri, SMP swasta, SMA juga negeri. Di karena Bontang ayah memang di Bontang. Karena ayah memang nggak memaksakan harus ke sini mana, tapi karena punya basic, jadi ayah langsung ngajarin. Kemudian sering berjalannya waktu, udah lumayan paham nada, baru dibawa ke seorang guru nama beliau Haji Aidil Adha di Bontang. Ya jadi teman-teman dari situlah mulai ikut MTQ-nya yang udah tingkat anak, remaja, hingga sampai sekarang masuk TV. Oh enggak, itu bukan perlombaan. Ya. Nah makin kesini tuh ceritanya panjang lagi, nggak lagi udah gonta-ganti guru, termasuk tempat saya ngajar sekarang itu Kiai Haji Muhammad Ali udah jadi guru saya sekarang. Saya ngabdi pondok pesantren beliau, tapi tetap juga untuk apa namanya eksplorasi pengetahuan tilawah itu sama beliau, karena kan namanya tingkatan-tingkatan nada itu sama kelamaan bervariasi ya. Udah modern gitu, nggak jadul lagi, ada variasi baru yang keren nih. Kita juga mau gitu update. Ya jadi nggak cuma aplikasi atau apapun yang update, tapi lagu tilawah juga update. Iya ini teman-teman nih perlu didengerin juga nih, nggak cuma aplikasi, tilawah Quran juga ada update nih. Bicara tentang tingkatan seni baca Al-Quran ya Kak ya. Jadi memang tadi Kak Nisa juga udah jelasin bahwasanya memang kalau seni tingkatan itu kalau nggak salah itu kayaknya ada, kalau salah tolong dikoreksi ya Kak, ada 3 ya. Yang pertama yang paling basic itu mu'alam, terus kemudian nanti ningkat yang tadi yang nafasnya masih agak pendek tapi udah agak lanjut itu murotal, terus kemudian yang paling tinggi itu mujawad ya Kak ya, benar nggak Kak? Ya. Nah terus ya, nah ngomong-ngomong tentang tadi nada ya Kak ya, tadi wah ini luar biasa nih kalau bicarain tentang seni baca Al-Quran, bahwasanya teman-teman mungkin sering dengar kan, misalnya ada qori tertentu bacanya suaranya bagus, terus nadanya ini, nah terus kemudian ada lagi yang berbeda. Nah itu sebetulnya ada berapa sih Kak seni nada dari seni baca Al-Quran itu? Dasarnya tilawah itu ada 7 nada, yaitu bayati, hijaz, ros, nahwan, sika, jiharka, soba, ada 7. Itu dasar-dasar murotal, tilawah semua ada di situ. Selebihnya variasinya tiap satu nada itu ada tingkatannya lagi. Misalnya bayati ada bayati koror, bayati nawa, ini kemudian jawab. Biasanya yang tingkatan paling tinggi itu jawab sebelum pindah ke lagu selanjutnya. Jawab. Ada 7. Ya Kak, untuk membedain nih sebagai orang awam tuh kalau misalnya pingin memulai seperti itu bagaimana Kak caranya? Misalnya nih teman-teman yang lihat ini pengen belajar qori ini, itu awalnya gimana Kak caranya Kak? Atau kita bagaimana, niru aja atau perlu ngafalin 7 atau bagaimana Kak? Menurut Kak Nisa? Sebenarnya yang paling utama ya sebelum kita mau belajar tilawah itu perbaiki bacaan
Quran kita dulu. Tahsin tajwidnya harus sudah bagus. Karena jangan sampai karena cuma ingin memberi nada ke bacaan Al-Quran, tapi karena keikut sama nadanya, tajwid sama tahsinnya jadi salah, gitu, menyalahi kaidah bacaan. Karena keenakan yang harusnya bacanya dua harokat aja panjangnya dibaca panjang banget. Nah, kemudian kalau sudah nih bacaan nanti udah bagus, tajwidnya sudah bagus, gimana nih memulai buat belajar tilawah? Apa kita harus ini dulu belajar nama-namanya dulu? Saya juga sebenarnya enggak, ngalir aja. Pertama kita harus punya guru. Kalau memang ada niatan untuk belajar tilawah itu, yang pertama punya guru, yang kedua kita harus sering mendengar. Kan sudah banyak platform yang bisa kita dapatkan untuk belajar tilawah, ya. YouTube juga ada, Google banyak, bahkan di Instagram, Facebook itu udah banyak juga influencer qori-qoriah yang sering nge-share nih gimana nada ini dasarnya bagaimana. Tinggal kita sering mendengarkan berulang-ulang. Nah, termasuk di Kanisa juga ya? Ya, boleh banget. Nah, nantinya kalau sudah kita punya dasar, tidak berhenti sampai situ aja. Gitu. Kalau bisa diasah terus sampai nafasnya panjang, sampai nadanya tinggi, gitu. Dan bisa ikut kompetisi. Karena kalau kompetisi itu kita ada target nih, kita ada tujuan juga. Tapi jangan sampai mikirnya tujuan yang mana ya, untuk melatih suara kita seperti itu. Dan syiar Quran. Ya. Oh ya, buat info juga teman-teman ini bahwasanya Kak Nisa ini merupakan adik dari Miftah Farid. Beliau dong. Oh iya, sering ketukar ya kalau di Instagram. Aku malah juga. Ya, jadi kakaknya Miftah Farid. Bisa diceritakan sekilas tentang Miftah Farid, pencapaian yang kemarin itu? Beliau juara. Oh iya. Adik sekarang itu Miftah Farid namanya. Memang nggak cuman Ilham sih, sebenarnya banyak yang ngiranya itu Miftah itu abang saya, kakak saya, karena memang dia lebih tinggi, wajar lah ya. Biasanya kalau adik cowok itu pertumbuhannya cepat, atau entahlah, atau saya yang lambat, wallahu a'lam bishawab ya. Atau kamu yang awet muda gitu aja. Ya, mungkin begitu deh, bagus, awet muda dan baby face, amin gitu. Sebenarnya adik itu awal belajar tilawah juga prosesnya sama seperti saya. Karena pertama kali dia dengar saya ngaji, terus dapat piala, mewakili Bontang waktu itu buat Sekaltim sama Rinda gitu. Terus dia pengen juga dapat piala, akhirnya dia belajar sampailah ke Jakarta di Pondok Kautsar, dikembangkan terus kemampuannya, hingga akhirnya juara nasional. Udah juara nasional, alhamdulillah waktu itu 2015 di Bupati, kemudian 2016 di NTB, dan baru-baru ini 2019 alhamdulillah juara 1 mewakili Indonesia di Maroko. Itu tapi tidak hanya tilawah, ada tahfidnya. Jadi tilawah plus tahfid 5 hizib. Ya, tepuk tangan dulu tuh teman-teman ya. Luar biasa ya, memang insya Allah nih keluarganya Kak Anissa ini keluarga Quran, dan dengar adik juga ikut mondok ya Kak ya? Di tempatnya Kak. Iya, di bawahnya Miftah ada lagi Miftah. Sebenarnya semuanya mah Miftah adik saya, 3 cowok. Namanya semuanya Miftah. Yang kedua ini Miftahul Haq, udah mondok juga di Al-Kautsar. Alhamdulillah sudah ada basic lah, udah ada dasarnya, dia udah bisa. Karena kan memang di pondok itu bukan hampir tiap hari sih. Memang tiap hari ba'da asar itu ada namanya murojaah makro. Jadi makro yang sudah diajarin 7 lagu itu tiap ba'da asar selalu diulang-ulang, dipimpin sama yang mimpin sholat, setelah sholat asar ya, dipimpin terus diikutin sama santri. Jadi namanya anak kecil itu merekam. Kita aja yang misalnya tiap hari ngedengerin lagu, entah itu di kafe, di swalayan, di mall, lagu itu lama-kelamaan juga akan kita hafal nih, walaupun kita nggak suka ya. Apalagi kalau Quran yang kita dengerin tiap hari, otomatis juga selain kita hafal ayatnya, akan dihafal nadanya. Dan itu sudah saya buktikan lewat adik saya.
Memang mukjizat Quran tuh ya, walaupun anak nggak paham tapi bisa dia cepat mengikuti nangkap, ya. Oh ya. Ya itu memang tergantung dari lingkungannya. benar-benar ya, benar ya teman-teman ya, bahwasanya nih teman-teman kalau misalnya punya adik ini, kalau bisa juga diajarin yang bagus gitu kan, kalau misal disetel Al-Quran, bukan lagu Selawat salawat-salawat, biar biar generasinya tuh generasinya bukan generasi joget-joget jedak-jeduk TikTok ya. Ya enggak. Ya kalau syukur-syukur nanti dapat dapat adik, atau misalnya besok kalau besar itu anak yang benar-benar cinta sama Al-Quran juga. Nah Kak Nisa nih, bicara tentang tadi ya pengalaman Kak Nisa, sebenarnya tuh pengalaman yang paling berkesan ketika mempelajari ini tuh apa ya kayak dari sekian banyak perjalanan kakak mempelajari ini, pengalaman yang paling berkesan tuh apa? Saya dulu tiap Idul Fitri itu kan, kalau di daerah Kalimantan atau waktu Indonesia Tengah kan, kalau misalnya kita udah selesai sholat Id, muter TV, sholat Id di Jakarta baru muter ya, dan itu semuanya serentak Masjid Istiqlal. Ya. Nah saya dulu tuh pengen banget, ya Allah, pengen banget bisa sholat di Istiqlal, sholat loh, tapi karena keberkahan Al-Quran ini, karena proses yang panjang ini, sekarang udah bukan lagi sholat di Istiqlal, bahkan ngaji di Istiqlal di lantai utama, di depan banyak jamaah, Masya Allah, itu ribuan jamaah dengerin bacaan Al-Quran. Itu termasuk tiap saya itu habis bacain Quran di depan orang banyak, mungkin orang dengerin saya terenyuh gitu, padahal sebenarnya saya juga sendiri setelah tampil itu sedihnya bukan karena sedih gimana, karena terharu ya Allah, dulu saya pengen banget sholat di sini gitu, tapi engkau kabulkan dengan lebih saya bisa ngaji lebih dari itu. Saya bisa ngaji, bisa ngobrol dengan imam besar, bisa bertemu dengan ustadz-ustadz yang mungkin orang-orang lain itu pengen bisa berceramah, bisa ngobrol, bisa dapat ilmu secara langsung, tapi karena keberkahan Al-Quran itu semudah itu sekarang. Allah mudahkan untuk Nisa ya, Masya Allah ya. Ini termasuk pelajaran orang yang ahli, termasuk ya salah satu keberkahan lah. Insya Allah Nisa udah dapat keberkahan dari belajar Al-Quran itu sendiri. Nah kalau misalnya tadi yang paling berkesan, yang paling dalam sepanjang hidup ini ya, kita lebih general ke hidup. Kalau misalnya dari segi kehidupan Nisa, perjalanan yang paling tentu kita saat belajar itu ada semangat tinggi, semangatnya rendah. Nah itu bagaimana nih saya ketika menghadapi itu, dalam misalnya nih bosen udah stuck, terus apa yang dilakukan oleh Kak Nisa dan bagaimana itu nanti ke depannya? Rasa bosan, rasa lelah, kemudian godaan yang pasti itu ada ya, apalagi godaan dari teman-teman gitu, udah kenal dunia ini dunia itu. Semakin kita dewasa kan pasti akan banyak mengetahui yang mungkin menjerumuskan ke hal yang tidak baik gitu kan. Tapi karena sebenarnya dari saya sendiri itu menanamkan dalam diri gitu. Kita kan di sini di dunia ini hanya sementara, hidupnya itu nggak lama. Tahu-tahu saya nggak tahu umur saya bakal sampai 5 menit ke depan atau sampai besok, saya nggak tahu gitu. Makanya yang saya ingin tekankan sama diri saya itu, yang harus saya tekankan setiap hari itu, bahwa Quran ini, bacaan Quran kamu ini tidak hanya di dunia kamu dapatkan, di dunia aja sudah diberikan keberkahan sebanyak ini, dan ini terus menerus sampai akhirat gitu, yang akan menjadi hujah gitu. Saya pengen banget Quran itu jadi hujah, apapun yang saya baca tiap hari, yang dihafalkan itu hujah nanti di akhirat, agar timbangan saya yang baik lebih banyak dan dipermudah untuk melewati Shirathul Mustaqim. Amin. Oke, tadi kita bicara tentang kehidupan, tentang Kak Nisa nih. Jadi banyak pelajaran yang kita dapat tentang ternyata seorang Nisa Nur Lestari yang kita lihat di ini tuh ya sebegitu effort atau sebegitu berusahanya, dan benar-benar memaknai Al-Quran ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, tapi juga nanti bisa
jadi hujah kita untuk di akhirat. Nah Kak, kali ini kita pingin nih Kak belajar tentang nada-nada Qari'ah.